Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Triana, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Nerabata Palembang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia itu digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung tahun 1962. Nah, isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Nah, geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan bahwa geostrategi Indonesia itu harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, dan juga untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Nah, gagasan ini tuh agak lebih progresif, tapi tetap terlihat konsep geostrategi Indonesia baru sekedar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penanganan bahaya. Dan terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia itu ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Lalu jelaskan sifat-sifat geostrategi Indonesia. Saya sebutkan saja. Yang pertama ada manunggal, mawas ke dalam dan mawas keluar, kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya pada diri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Lalu apa maksud dari ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Dan apa saja asas-asas Indonesia, asas-asas ketahanan nasional? Saya sebutkan saja. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, serta asas kekeluargaan. Lalu sifat ketahanan nasional itu yang pertama ada sifat mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Lalu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi nasional. Saya sebutkan saja. Faktor-faktor pembentuk atau pendorong integrasi nasional adalah yang pertama perasaan senasib dan seperjuangan, yang kedua keinginan untuk bersatu, yang ketiga rasa cinta tanah air, yang keempat wujud ideologi nasional, yang kelima budaya gotong royong, dan yang keenam antisipasi ancaman asing. Lalu ada juga faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia beraneka ragam, yang kedua wilayah Indonesia yang luas, yang ketiga kuatnya paham etnosentrisme, yang keempat tidak meratanya pembangunan, dan yang kelima budaya asli masih tergerus. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana perwujudan dari integrasi nasional Indonesia. Saya kasih contoh saja. Yang pertama itu pembangunan TMI, yang kedua ada sikap toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga ada sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama dan masa Reformasi. Saya jelaskan dulu pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer itu berakhir. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi pada masa ini terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini adalah peran dominan presiden, terbatasnya partai-partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik. Pada masa ini demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Lalu saya akan jelaskan demokrasi pada masa reformasi. Pada masa reformasi adalah masa dalam sejarah Indonesia yang dimulai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan berjalannya masa reformasi ini terjadi peningkatan kebebasan yang besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Soeharto, rakyat tidak memiliki kebebasan memilih maupun berpendapat. Pemerintah Orde Baru sering memenjarakan aktivis yang mengkritik pemerintah, serta membredel atau menutup dan membubarkan media yang bersifat kritis. Pada masa ini juga terdapat tekanan untuk memilih Golkar, serta ancaman bagi pemilih partai lain. Dan salah satu bentuk ancamannya adalah ancaman pemecatan pegawai negeri sipil yang tidak memilih Golkar.
Setelah masa reformasi, kebebasan dalam memilih dan berpendapat ini kembali lagi, dan rakyat bebas menentukan partai pilihannya dan melakukan kritik kepada pemerintahan. Kekuasaan rakyat dalam masa reformasi juga meningkat karena sejak tahun 2004, Presiden RI juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena rakyat bisa langsung memilih presiden, maka rakyat lebih memilih suara dan peran dalam pemerintahan. Dan penentuan presiden tidak lagi didominasi oleh para elit politik di MPR saja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.